Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo, SEMM, selaku dosen pengampu. Saya Ella Sakina dengan NIM C1E1222036. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi bisnis waralaba. Di sini ada introduction atau perkenalan. Bapak memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakangnya memiliki 8 bisnis dan beberapa bisnis tutup karena COVID. Bapak juga menjelaskan penilaian dalam mata kuliah manajemen waralaba dan sistem perkuliahan di kelas Bapak. Selain itu, materi pertama yang disampaikan pentingnya bisnis waralaba karena waralaba atau franchise adalah bentuk kerjasama bisnis antar pemilik merek franchisor dengan pihak lain franchises. Dalam kerjasama ini, franchises mendapat izin untuk menggunakan merek, produk, dan sistem operasional yang sudah teruji dari franchisor. Bisnis itu butuh mental yang kuat, jangan malu, percaya diri, amanah, dapat dipercaya. Selanjutnya, ada how to start a business. Yang pertama itu harus ada ide dan kelayakan bisnis, mempelajari pesaing, mencari informasi yang banyak. Terus kedua itu kita buat merek, strategi promosi, media penjualan, dan tempat. Selanjutnya kita harus bisa menentukan HPP dan harga jual. Lalu yang terakhir itu memulai berjualan, evaluasi, dan improvisasi. Jadi kalau misalkan kita udah semua dan kita udah berjualan, di situ kita bisa tahu di mana kurangnya, di mana harus kita perbaiki, di mana yang harus kita lebihkan, seperti itu. Yang materi kedua, pengantar bisnis waralaba. Yang pertama itu pengertian bisnis waralaba. Waralaba juga dikenal sebagai franchisor, adalah suatu bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik merek atau sistem bisnis franchisor memberikan hak kepada pihak lain, franchises, untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut para ahli Asosiasi Franchises Indonesia atau AFI, waralaba adalah suatu sistem dalam distribusi barang atau jasa kepada konsumen akhir melalui mekanisme pemberian hak bisnis ke pihak franchises. Yang ketiga, ada karakteristik waralaba, di antaranya ada merek yang kuat, sistem yang teruji, dukungan berkelanjutan, kontrak yang mengikat, dan hukum. Yang keempat, ada jenis-jenis waralaba. Jadi kalau misalkan kalian mau milih usaha waralaba, itu ada 4 jenis. Yang pertama itu berdasarkan produk yang ditawarkan, berdasarkan lokasi asal, berdasarkan bentuk kerjasama, berdasarkan industri. Yang kelima, ada sejarah waralaba dunia dan Indonesia. Jadi di dunia itu, konsep waralaba modern pertama kali muncul di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Namun ide dasar waralaba sebenarnya sudah ada sejak abad pertengahan, di mana para pengusaha memberikan hak khusus kepada individu atau kelompok untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Pada tahun 1850-an, Isaac Singer, pendiri perusahaan mesin jahit Singer, menggunakan sistem waralaba untuk memperluas jaringan distribusinya. Singer memberikan hak kepada distributor independen untuk menjual mesin jahitnya di wilayah tertentu dengan imbalan komisi. Pada awal abad ke-20, waralaba mulai berkembang pesat di Amerika Serikat, terutama di sektor makanan dan minuman. Perusahaan seperti McDonald's, KFC, dan Coca-Cola menggunakan sistem waralaba untuk memperoleh bisnis merek secara nasional dan internasional. Sejarah di Indonesia. Di Indonesia waralaba mulai dikenal pada akhir tahun 1970-an, ditandai dengan masuknya merek-merek waralaba asing seperti Kentucky Fried Chicken atau KFC. Pada awalnya, bisnis waralaba di Indonesia didominasi oleh merek-merek asing. Namun seiring dengan berkembang ekonomi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan kewirausahaan, bisnis waralaba lokal juga mulai berkembang pesat. Saat ini, waralaba telah menjadi salah satu bentuk bisnis yang populer di Indonesia. Berbagai macam bisnis waralaba dapat ditemukan di Indonesia, mulai dari makanan dan minuman, fashion, retail, hingga jasa. Beberapa merek waralaba lokal yang sukses antara lain Alfamart, Indomaret, dan Rocket Chicken. Yang keenam, ada faktor pemilihan waralaba. Yang pertama itu modal yang dimiliki, jadi uang yang
kalian butuhi atau uang yang kalian yang pegang itu ada berapa, minat dan kalian minatnya di bagian apa, dan punya kalian itu apa, target pasar, reputasi, franchisor. Karena yang penting itu kan merek besar itu tergantung dengan produknya juga ya. Reputasinya ini baik atau enggak, reputasinya biar orang bisa datang dan bisa berkunjung berulang kali. Yang ketiga itu ada peluang dan tantangan bisnis waralaba. Yang pertama peluang, yang pertama merek dikenal. Udah pasti merek itu banyak dikenal. Sistem teruji, dukungan dan pemasaran. Karena kalau sistem teruji franchisor itu sudah membuktikannya terlebih dahulu. Dukungan itu seperti misalkan ada pamflet atau strategi-strategi yang lain itu disiapkan oleh franchisor. Dan pemasaran itu biasanya juga ada yang disiapkan franchisor. Yang kedua, tantangan biaya, kendali, dan ketergantungan. Jadi tantangan itu pertama tuh kita harus butuh modal yang besar. Kendali itu karena semua sistem, semua peraturan itu berada di tangan franchisor. Ketergantungan itu karena semua itu dari franchisor. Yang ketiga, mulai bisnis waralaba. Yang pertama itu riset dulu yang di sekitar kalian. Habis itu baru modal, berapa perlu modal dan kontraknya seperti apa, bagaimana, berapa lama, dan itu harus banget teliti. Di sini ada juga tips sukses berbisnis waralaba. Itu ada 3. Yang pertama itu manajemen, yang kedua pemasaran, dan yang ketiga pelayanan. Karena setiap bisnis itu harus ada manajemennya dan pemasaran itu biar agar konsumen itu datang, pelayanan itu agar konsumen yang datang tadi bisa berulang-ulang mendatangi bisnis kita atau franchise kita. Di sini ada perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah dokumen yang penting yang mengatur hubungan antara pihak waralaba franchisor dan penerima waralaba atau franchisor. Perjanjian ini berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi selama masa waralaba. Selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam perjanjian waralaba, yaitu ada identitas pihak. Jadi pihak franchisor dan pihak franchisor itu harus ada data dirinya, ada identitasnya. Yang kedua ada definisi waralaba. Definisi waralaba menjelaskan mengenai waralaba yang ditawarkan termasuk merek, dagang, logo, dan sistem operasional yang digunakan. Juga ada hak dan kewajiban. Rincian dan hak kewajiban masing-masing pihak seperti hak waralaba untuk memberikan pelatihan dan dukungan, serta kewajiban penerima waralaba untuk mengikuti standar operasional yang ditetapkan. Terus ada juga yang ketiga ada jangka waktu, wilayah, dan operasional. Di sini kita ada jangka waktu perjanjian, dari kapan sampai kapan, dan wilayah operasi itu ada misalkan sekitaran Jambi, sekitaran Palembang, Lampung, Jakarta, itu ada perjanjian wilayah operasional. Dan biaya-biaya modal yang harus dibayarkan ke franchisor. Terus juga ada standar operasional dukungan. Jadi standar operasional itu untuk bisnis waralaba sangat penting agar standarisasi produk dan standarisasi pelayanan itu sangat penting dan harus selaras di setiap outlet-outlet yang lain. Terus juga ada pengakhiran perjanjian dalam penyelesaian sengketa. Nah, pengakhiran perjanjian itu syarat ketentuan yang mengatur pengakhiran perjanjian termasuk alasan-alasan yang diperoleh dan konsekuensi bagi masing-masing pihak. Yang kedua, penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara para pihak seperti melalui mediasi atau arbitrase. Terus selanjutnya ada peraturan perundang-undangan dan aspek hukum.
Yang pertama itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Peraturan ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur mengenai waralaba di Indonesia. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian waralaba pada dasarnya tunduk pada ketentuan umum dalam KUH Perdana, khususnya mengatur mengenai perjanjian. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini juga berlaku dalam konteks waralaba, terutama terkait dengan hak-hak konsumen. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban dalam waralaba. Pewaralaba atau franchisor berhak menerima royalti dan biaya lain mengenai dan mengendalikan, memberikan dukungan, dan mengakhiri perjanjian. Yang kedua ada penerima waralaba atau franchises berhak menggunakan merek dan sistem mendapatkan dukungan dan menjalani bisnis. Yang kelima, materi kelima, manajemen operasional bisnis waralaba. Yang pertama itu ada manajemen operasional bisnis waralaba. Manajemen operasional bisnis waralaba adalah aspek krusial dalam menjalankan bisnis waralaba yang sukses. Jadi, semua bisnis itu harus ada manajemen operasionalnya. Yang selanjutnya ada standar operasional prosedur atau SOP. Jantung operasional adalah SOP. Jantung diri manajemen operasional waralaba menjadikan SOP yang rinci untuk setiap aspek bisnis mulai dari produksi hingga pelayanan pelanggan. Dan juga ada kualitas seragam. Jadi setiap franchisor itu biasanya mempersiapkan SOP dari awal sampai akhir sampai barang atau jasa itu diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada pelatihan dukungan. Yang pertama ada pelatihan komparatif. Itu pelatihan waralaba bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan yang komprehensif kepada terwaralaba dan staf mereka. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang produk dan SOP. Yang kedua itu dukungan berjalan. Dukungan berjalan ini dari waralaba seperti bantuan dalam memecahkan masalah operasional, pemasaran, dan manajemen keuangan juga sangat penting. Terus yang ketiga juga ada manajemen rantai pasok. Kita itu harus ada manajemen rantai pasok dari bahan mentah, terus setengah jadi sampai bahan jadi. Itu harus tahu dari mana kita ambil dan dari mana diproduksinya, seperti itu. Dan ada juga selanjutnya pengendalian kualitas. Yang pertama itu ada inspeksi rutin. Jadi seperti kalau di makanan itu quality control itu sangat penting karena untuk rasa pelanggan harus tetap sama dan tetap berkualitas premium. Yang kedua itu ada audit, dapat melibatkan instruksi rutin untuk dari pelanggan untuk menjaga umpan balik dari pelanggan untuk menjaga standar kualitas. Terus juga selanjutnya teknologi sistem informasi. Ada sistem pos dan manajemen investasi. Yang ketujuh ada pemasaran dan promosi. Di sini seperti piramida. Yang pertama itu kampanye nasional, yang kedua promosi lokal, yang ketiga loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada hubungan dengan terwaralaba, komunikasi terbuka dan kerjasama. Hubungan terbuka membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara pewaralaba dan waralaba dengan terwaralaba sangat penting untuk kesuksesan waralaba. Kerjasama, komunikasi dan yang terbuka dan transparan serta kerjasama yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, materi ke-6, ada strategi pemasaran bisnis waralaba. Yang pertama itu kekuatan merek. Kekuatan merek itu agar orang bisa kenal dengan merek kita, orang familiar, dan bisa menarik orang untuk membeli. Pemasaran digital. Pemasaran digital itu bisa dari media sosial,
Terus ada pemasaran konten dan SEO atau bisa juga dengan influencer, endorse seperti itu. Ada juga pemasaran lokal. Yang pertama itu kita bisa kemitraan lokal, acara komunitas, dan iklan lokal. Promosi dan penawaran. Promosi merupakan program loyalitas, diskon, atau program muslimah. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan itu harus ada latihan untuk karyawan, responsif, respon dari kita, dan pengalaman positif. Selanjutnya ada riset pasar. Riset pasar itu yang pertama itu kita target pasar, identifikasi target konsumen kita, demografi, dan tren pasar. Apa sih yang sekarang itu yang lagi naik, atau segala macam. Yang ketujuh ada analisis pesaing. Analisis pesaing itu ada identitas pesaing dan analisis SWOT, analisis SWOT. Jadi kita itu harus punya bisnis itu kita harus analisis pesaing kita tuh gimana, cara promosinya gimana, bisa kita tiru atau bisa kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya ada materi 7. Di sini menjelaskan strategi pemasaran bisnis waralaba. Yang pertama itu strategi pemasaran bisnis waralaba. Strategi bisnis waralaba dalam dunia bisnis waralaba yang kompetitif, penerapan strategi pemasaran yang tepat menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Terus yang selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi itu kita harus mempunyai proses pembagian pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik kebutuhan pelaku merek. Selanjutnya ada targeting. Targeting itu kita harus targeting adalah proses memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar yang akan menjadi fokus utama upaya pemasaran kita. Jadi faktor targeting itu sangat penting untuk siapa, dari usia berapa, seperti itu. Selanjutnya ada positioning. Positioning ini adalah menciptakan citra atau identitas unik untuk merek atau produk di benak konsumen. Contoh penerapannya seperti waralaba hotel dapat memposisikan diri sebagai pilihan mewah untuk wisata bisnis atau sebagai pilihan ramah keluarga untuk liburan. Selanjutnya ada pentingnya STP dalam bisnis waralaba. Pertama itu fokus pada pelanggan, efektivitas pemasaran, merek yang kuat. Selanjutnya ada marketing mix produk dan harga. Standar produk itu harus ada inovasi produk, branding adalah kunci. Yang kedua ada harga. Penetapan harga yang konsisten dan promosi harga yang terkoordinasi sangat penting. Seperti itu. Marketing mix tempat dan promosi. Tempat itu sangat mempengaruhi karena tempat strategis, terus juga dekorasinya itu bisa menarik pelanggan. Promosi atau apalagi misalkan banyak-banyak diskon dan ada misalkan untuk mahasiswa itu pasti banyak orang datang untuk banyak datang karena misalkan ada diskon mahasiswa seperti itu. Terus ada juga elemen tambahan dalam marketing mix 7P. Pertama itu ada orang, people. Kualitas layanan pelanggan sangat penting. Pelatihan karyawan yang konsisten di semua lokasi waralaba sangat diperlukan. Yang kedua ada proses standarisasi proses operasional untuk memastikan pengalaman pelanggan dan yang konsisten. Bukti fisik atau physical evidence menciptakan lingkungan fisik yang mendukung citra merek seperti desain interior dan external gerai. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada
kali ini. Bila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.